Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Teknik Antena dan RF Propagasi. Pada video kali ini, kita akan membahas materi konsep dasar antena bagian ketiga. Yang akan dibahas pada video kali ini adalah yang pertama, pola radiasi antena, dan yang kedua adalah lebar berkas atau beamwidth antena. Pola radiasi antena memberikan gambaran kepada kita seberapa kuat pancaran dari suatu antena sebagai fungsi arah. Pada layar kita bisa melihat beberapa pola pancar antena. Yang di atas sebelah kiri ini adalah pola pancar untuk antena isotropis, yaitu memancar sama rata ke segala arah. Antena isotropis adalah antena imajiner yang biasa kita gunakan sebagai pembanding. Di bagian atas tengah, ini menggambarkan perpotongan dari pola radiasi antena dipol, di mana pola radiasi yang utuh digambarkan pada gambar atas sebelah kanan. Kita bisa lihat bahwa antena dipol memancarkan sinyalnya sama rata ke segala arah pada satu sumbu. Pada gambar ini digambarkan pancarannya sama rata ke segala arah 360 derajat pada sumbu horizontal. Pada bagian kiri bawah, kita melihat pola pancar antena bidireksional atau memancar pada dua arah yang bertolak belakang. Biasanya pola pancar ini bisa diperoleh dengan menggunakan antena microstrip yang bagian ground plane-nya dipotong, sehingga memberikan peluang untuk antena memancarkan sinyalnya ke arah belakang. Di bagian bawah tengah, kita melihat pola pancar dari sebuah antena horn, memancar pada satu arah tertentu saja. Pola pancar seperti ini kita sebut sebagai pola pancar unidireksional. Sedangkan pada bagian sebelah kanan bawah, kita melihat pola pancar dari antena microstrip array, yang juga bersifat unidireksional. Pola radiasi antena dapat disajikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah dalam bentuk absolut, yaitu pengukuran dari medan ataupun intensitas radiasinya. Bentuk yang kedua adalah diagram arah relatif, sedangkan yang ketiga adalah diagram arah normal. Yang umum dipakai adalah diagram arah normal, yaitu nilai sudah dinormalisasi dan digunakan dalam bentuk logaritmik atau dalam bentuk desibel. Ada berbagai istilah dalam diagram arah. Yang pertama adalah main lobe atau juga disebut sebagai major lobe atau lobe utama, yaitu daerah yang memiliki pancaran terbesar. Yang kedua ada side lobe atau minor lobe, lobe sisi, yaitu daerah pancaran yang ke samping. Yang ketiga ada back lobe atau lobe belakang, yaitu daerah pancaran ke belakang, 180 derajat arahnya dari main lobe. Berikutnya ada istilah beamwidth atau lebar berkas, yaitu sudut yang dibatasi dengan setengah daya atau 3 desibel di bawah nilai maksimum. Atau juga 0,701 medan maksimum pada main lobe. Yang terakhir ada FBR atau front to back ratio, yaitu perbandingan antara main lobe terhadap back lobe. Ini adalah gambaran pola radiasi yang sudah dinormalisasi. Kita bisa lihat bahwa nilai maksimumnya berada pada titik 0 derajat dengan nilai 0 desibel. Kemudian juga kita perlu memperhatikan titik minus 3 dB yang ditandai dengan panah warna hijau, di mana minus 3 dB ini memberikan gambaran lebar berkas dari pancaran antena tersebut. Pada diagram ini, kita tidak melihat adanya sebuah side lobe. Namun kita melihat ada back lobe atau juga merupakan bagian dari minor lobe. Pola radiasi antena juga dapat direpresentasikan dalam bentuk 3 dimensi, seperti yang terlihat pada gambar A, ataupun linear 2 dimensi,
seperti yang terlihat pada gambar B. Pada masing-masing gambar, kita dapat mengamati seluruh karakteristik dari pola radiasi tersebut. Kita dapat melihat major loop, side loop, maupun back loop. Kita juga dapat melihat sudut lebar berkas maupun first null beam width, di mana parameter ini memperlihatkan sudut pertama pancaran menghilang. Pada dasarnya, lebar berkas atau beam width antena memperlihatkan kepada kita kemana mayoritas sinyal dipancarkan oleh antena. Batas yang digunakan adalah 3 desibel di bawah nilai maksimum atau setengah daya. Gambar yang tampak pada layar memperlihatkan sebuah pancaran antena yang memiliki lebar berkas atau beam width sebesar 60 derajat. Kita dapat melihat ilustrasi batas minus 3 desibel. Pada gambar, kita melihat sebuah kurva lebar berkas atau beam width antena yang diperoleh melalui simulator. Kita dapat menghitung lebar berkas pada kurva ini dengan cara mencari batas minus 3 desibel di bawah nilai maksimum. Di sini kita lihat nilai maksimum muncul pada titik 0 derajat, dan ini adalah garis 3 desibel di bawah nilai maksimum. Untuk menentukan beam width, kita menarik garis lurus dari pusat kurva, memotong ke perpotongan antara kurva dengan garis minus 3 desibel, dan diteruskan kepada garis skala. Sehingga kita bisa mengestimasi bahwa pada ruas kanan, sudut lebar berkasnya adalah 20 derajat. Hal yang sama kita lakukan pada ruas sebelah kiri. Dari titik tengah, kita tarik garis hingga memotong perpotongan kurva dengan garis minus 3 desibel, yang dilanjutkan hingga memotong garis skala. Kita dapat melihat bahwa estimasinya juga 20 derajat. Sehingga lebar berkas atau beam width antena pada kurva ini adalah 20 ditambah dengan 20 atau 40 derajat. Demikian materi pada video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.